Dia bisa memilih bergonta-ganti kendaraan, tetapi ia memilih dengan satu macam kendaraan yang sederhana. Ini termasuk orang-orang yang bergurau. Kemudian dia berpikir untuk berbagi dari kelimpahan harta yang diberikan oleh Allah itu, dia sedekahkan untuk saudara-saudaranya, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini termasuk orang-orang yang bergurau. Sekelompok orang yang meninggalkan kesia-siaan di saat kebanyakan orang gandrung dan dekat dengan menghamburkan waktu dan hartanya. Ini juga termasuk generasi buruk di abad ini. Hal yang sia-sia itu dalam pembahasan masalah dosa dan maksiat belum termasuk kemaksiatan. Tidak secara langsung disebut sebagai perbuatan dosa. Bisa menjadi dosa kalau porsinya banyak, kemudian bisa melalaikan dari kewajiban. Misalnya main catur atau game apa saja. Orang tua atau main Angry Bird itu kalau 10 menit, 15 menit, sebulan sekali misalnya, masih insya Allah porsinya tidak ada masalah. Tapi kalau setiap hari itu 1 jam, menjelang tidur 1 jam Angry Bird, besok Angry Bird lagi, besok Angry Bird lagi, menjelang tidur 1 jam dihabiskan, maka dia telah menghilangkan waktunya selama 1 jam itu. Dia tidak mendapatkan manfaat dunia, juga tidak mendapatkan manfaat akhirat. Apa manfaatnya main game Angry Bird kecuali untuk anak-anak kecil? Apa kemudian ada lomba game itu, kemudian dia bisa mendapatkan hadiah 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah, atau ada ponnya nanti pekan olahraga nasional main game Angry Bird gitu. Itu kalau melihat dunianya. Dengan main itu apa kemudian urusan bisnisnya langsung dan lain sebagainya. Atau catur yang dianggap permainan orang dewasa. Catur itu dalam porsi yang terbatas, dijadikan sebagai selingan. Contoh saya tadi, sebulan sekali misalnya 1 jam, rampung pokoknya 1 jam harus selesai. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau setiap malam dari Ba'da Isya sampai jam 1 dini hari itu main catur terus, dan caturnya sudah tidak ganti-ganti, 10 tahun selalu terus. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa untuk urusan dunianya, juga untuk urusan akhiratnya. Ada lagi main sepak bola. Sekarang kan di mana-mana lagi rumah futsal. Di kalangan pesantren juga sama. Tidak santri, ustadznya sudah rumah futsal. Di mana-mana berdiri gedung-gedung olahraga untuk futsal, lapangan futsal. Dalam porsi yang cukup, niatnya untuk berolahraga supaya fisiknya sehat dan bugar, sehingga bisa beramal dan bisa beribadah dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik, bisa bekerja dan mendapatkan hasil layak dan cukup. Insya Allah ini olahraganya atau futsalnya itu dimulai ba'da asar, selesai setengah jam atau 45 menit menjelang maghrib, dan tidak ada waktu sholat yang dilewati, yang ditabrak, tidak ada waktu sholat yang terlambat dikerjakan karena belum mandi, nunggu keringatnya kering dulu karena selesainya setengah 6, padahal maghribnya jam 6 kurang 1/4. Dalam
hanya seminggu sekali, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian itu menjadi hobi yang harus setiap sore dikerjakan, padahal masih banyak aktivitas lain yang lebih bermanfaat yang bisa dikerjakan, maka itu menjadi sia-sia. Atau sepak bola, apalagi penonton nonton sepak bola dalam porsi yang cukup, porsi yang terbatas, masih bisa dimaklumi. Ada di TV, ada informasi PSIS melawan PSSI misalnya, kita tertarik untuk melihat. Real Madrid melawan PSIS, ini kalau mau, itu kan menarik. Dilihat dalam porsi yang terbatas, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan, menjadi hobi, pertandingan di kampung ya dilihat, di lapangan becek ya dihadiri, di trilomba juang ya dihadiri, di mana-mana dikejar, di televisi juga disaksikan, jam berapapun dia kejar, ini menjadi sia-sia. Dia telah menghambur-hamburkan waktu berjam-jam dalam satu hari untuk sebuah hasil yang tidak ada nilai dunianya, juga tidak ada nilai akhirat. Apa nilai dunianya? Yang kesana kemari menjadi pendukung sepak bola, supporter Jack kemarin di Surabaya. Kalau Semarang apa namanya? Nah, Panser biru, Panser tank, Panser apa lagi? Yang kemana-mana menjadi pendukung sepak bola. Kemudian sampai berangkatnya ba'da zuhur, mainnya jam 3 sore, kapan sholat asarnya? Selesainya setengah 7, kapan sholat maghribnya? Maka dia telah kehilangan banyak kesempatan untuk beramal soleh dan kehilangan waktu untuk sebuah kesia-siaan. Kecuali kalau dia statusnya sebagai komentator, dia mendapatkan nilai manfaat dunianya karena diundang untuk memberikan komentar, dapat duit, kan dapat rezeki. Nah kalau kita komentator tingkat RT atau tingkat kantor itu tidak ada yang banyak, maka tidak dapat nilai dunia apa, akhiratnya sudah pasti juga tidak ada. Nah hal-hal semacam ini, orang-orang yang berupaya meninggalkan yang sia-sia, ini termasuk generasi global. Karena itu kita harus berupaya untuk memilah-milah dan memilih mana amalan-amalan yang memang bermanfaat untuk kita dan mana yang semestinya hanya sekedar menjadi selingan sebulan sekali atau seminggu sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan definisi orang-orang yang beruntung dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia, walaupun tidak termasuk kategori maksiat. Seperti tadi nonton sepak bola itu bukan maksiat, karena kalau maksiat begitu nonton langsung dosa. Beda dengan nonton konser yang penyanyinya pakai pakaian terbatas, auratnya terbuka, itu begitu lihat melek itu langsung dosa. Atau begitu beli tiketnya itu juga langsung dosa. Tapi nonton sepak bola enggak dosa, tidak termasuk kategori perbuatan maksiat. Hanya kalau porsinya berlebihan itu menjadi sia-sia. Kalau kemudian
bisa melalaikan dari kewajiban, baru bisa menjadi nilainya kemaksiatan. Sekelompok orang yang berpikir vertikal, tertuju kepada Allah sebagai penciptanya, ketika kebanyakan orang hanya berpikir untuk dirinya, untuk perut dan kesejahteraan hidup pribadinya, dan ia melupakan terhadap Allah sebagai pencipta. Bisa jadi orang ini sholat, bisa jadi orang ini puasa, tapi sekedarnya saja. Dia lakukan sebagai formalitas saja, asal disebut sebagai orang Islam. Maka ia sholat dia sekenanya, ia puasa karena ngikuti pantas saya. Ini Ramadan kok berpuasa, kalau melu kotok orang puasa orang benar, maka dia berpuasa. Tapi setiap hari fokus perhatian utamanya hanya untuk urusan perut, urusan makan, urusan rumahnya, dan urusan rumah tangganya. Itu saja. Sedangkan orang-orang yang masuk kelompok ghurabah tadi itu, dia berpikir, dia berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencari nafkah bukan hanya untuk dirinya, dia bekerja bukan untuk pekerjaannya, tapi seluruh aktivitas yang dia kerjakan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk mencapai tujuan yang lebih panjang, tujuan yang lebih kekal, yakni ridha Allah dan surganya Allah di akhirat kelak. Juga orang yang hijrah dari tradisi jahiliyah di saat kebanyakan orang merasa nikmat hidup dengan kejahiliahan. Segala macam yang berasal dari orang-orang kafir yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya itu adalah kejahiliahan. Model-model bahasa, ungkapan, sebutan, panggilan, cara makan, cara berpakaian, gaya berjalan, cara bergaul, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak menunjukkan sebagai karakter seorang pribadi muslim dan muslimah, itu jahiliyah. Kita lebih baik memanggil dengan panggilan saudaraku atau ya akhi daripada oi. Ini panggilan siapa? Bahkan kita sudah tidak paham apa maksudnya. Atau panggilan yang lain, bro, maksudnya apa? Brother apa brokoli? Kalau kita panggil dengan ya akhi, wahai saudara, atau yang biasa saja, mas, om, pak D. Ya, kalau teman pak D-nya, tapi kalau hanya teman begini panggilannya Boda pak D itu sudah masalah. Jadi pak D, kepada temannya. Kebiasaan yang lain, cara makan, cara pesta, sudah mewabah kemana-mana sampai ke kampung-kampung. Pesta standing. Dulu saya tahunya standing itu kan kalau naik sepeda motor dinaikkan, rupanya itu standing. Ternyata sekarang ada standing partai. Itu sudah sampai